ucapkan kepada anak-anak kami kelas 11 IPS SMA Swasta Santa Maria, Kabanjahe. Terima salam dari Ibu, salam sehat dan salam SFD. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi kita yang baru, yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Ibu berharap kalian mampu memberikan pendapat secara terbuka dan juga sopan. Untuk menyimak video lebih lanjut, saksikan video berikut ini. Baik nakku, sebelum kita memulai materi kita mengenai mengelola informasi dalam ceramah, alangkah baiknya terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu ceramah. Nah, ceramah nakku merupakan salah satu kegiatan berkomunikasi lisan atau kegiatan berbicara yang termasuk dalam kegiatan berbicara untuk melaporkan. Maksudnya melaporkan di sini adalah memberikan sebuah informasi atau sebuah pengetahuan kepada para pendengar. Agar kalian lebih memahami lagi mengenai ceramah, di sini Ibu memberikan perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Ceramah, pidato, khotbah merupakan jenis-jenis dari alat komunikasi lisan. Nah, adapun perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah, yang pertama itu nakku adalah di dalam ceramah menggunakan ragam bahasa ilmiah populer dan diselingi bahasa sastra. Nah, bahasa ilmiah populer ini maksudnya adalah, atau contoh dari kata bahasa ilmiah populer ini, contohnya yang pertama itu adalah metode, yang sering sekali kita sebut sebagai cara. Yang kedua adalah prosedur, yang sering juga kita sebut sebagai langkah-langkah. Yang ketiga adalah populasi, yang juga sering kita sebut sebagai penduduk, dan masih banyak lagi nakku. Dan diselingi bahasa sastra. Nah, bahasa sastra maksudnya di sini adalah dapat memberikan makna yang lebih luas terhadap komunikasi dan hubungan antar manusia. Sedangkan di dalam pidato nakku menggunakan ragam bahasa ilmiah atau bahasa yang baik dan benar. Jadi saat melakukan pidato itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Lalu yang ketiga adalah di dalam khotbah, yaitu menggunakan bahasa ilmiah yang populer dan dapat diselingi bahasa sastra. Lalu perbedaan yang kedua nakku, yaitu di dalam ceramah tanpa membaca naskah. Tanpa membaca naskah berarti saat melakukan ceramah itu tanpa menggunakan naskah. Sedangkan di dalam pidato nakku, yaitu menggunakan naskah maupun tanpa menggunakan naskah. Berarti saat kita berpidato itu bisa membaca naskah maupun tanpa membaca naskah. Sedangkan di dalam khotbah nakku dengan membaca naskah atau kerangka khotbah, berarti ada kerangka khotbah menyesuaikan atau sesuai dengan struktur dari khotbah. Sedangkan perbedaan yang ketiga adalah di dalam ceramah disampaikan dalam situasi yang resmi dan santai. Jadi saat melakukan ceramah bisa disampaikan dalam situasi yang resmi dan juga bisa disampaikan dalam situasi yang santai. Sedangkan di dalam pidato disampaikan dalam situasi yang resmi. Jadi hanya disampaikan dalam situasi yang resmi atau formal saja. Sedangkan di dalam khotbah disampaikan dalam situasi resmi keagamaan yang sakral. Kemudian perbedaan yang keempat, di dalam ceramah menggunakan interupsi dan tanya jawab, berarti menggunakan komunikasi dua arah. Pendengar dan penceramah dapat melakukan komunikasi seperti tanya jawab. Sedangkan di dalam pidato tanpa diselingi interupsi, berarti hanya menggunakan satu komunikasi satu arah saja. Sedangkan di dalam khotbah juga menggunakan komunikasi satu arah saja atau tanpa interupsi. Kemudian di perbedaan yang kelima adalah di dalam ceramah nakku bersifat informatif. Maksudnya informatif di sini adalah memberikan sebuah informasi. Kemudian bersifat edukatif, yaitu bersifat mendidik. Lalu bersifat persuasif, yaitu mempengaruhi atau mengajak para pendengar untuk melakukan sesuatu hal yang disampaikan saat berceramah. Kemudian di dalam pidato bersifat instruktif atau bersifat memerintah. Misalkan ketika kita melaksanakan upacara bendera di hari Senin, ketika seorang guru berpidato atau memberikan arahan, sering sekali dijelaskan dengan instruktif atau bersifat memerintah. Contohnya adalah ketika
siswa harus membuang sampah pada tempatnya, siswa harus disiplin, siswa harus taat aturan sekolah. Itu adalah contoh dari instruktif. Yang kedua adalah bersifat deskriptif. Deskriptif maksudnya anakku adalah menggambarkan. Berarti di sini menggambarkan sesuatu hal yang disampaikan saat berpidato. Kemudian di dalam khotbah anakku bersifat deskriptif, berarti menggambarkan sesuatu yang disampaikan ketika berkhotbah. Lalu bersifat persuasif, berarti mengajak atau mempengaruhi para pendengar untuk melakukan sesuatu hal yang baik dan positif. Jadi, itulah perbedaan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Ibu berharap kalian dapat membedakan antara ceramah, pidato, dan khotbah. Jadi, masuklah kita ke materi kita, yaitu mengelola informasi dalam ceramah. Nah, agar kita lebih memahami lagi mengenai materi kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nakku, yang pertama adalah kalian harus mampu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian harus mampu menyusun bagian penting dari permasalahan aktual. Tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kalian harus mampu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. Lalu tujuan pembelajaran yang keempat adalah kalian harus mampu mengkonstruksi ceramah dengan memperhatikan kebahasaan dan struktur yang tepat. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita, dan tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini dan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama dan yang kedua. Masuklah kita ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai permasalahan aktual. Jadi nakku, permasalahan aktual itu merupakan sebuah peristiwa atau hal-hal yang benar-benar sedang terjadi pada masa terkini. Kalau sudah ada katanya benar-benar sedang terjadi atau pada masa terkini, itu sudah disebut sebagai permasalahan yang aktual. Nah, agar kalian lebih memahami lagi mengenai permasalahan aktual, di sini Ibu memberikan contoh beberapa dari permasalahan aktual. Yang pertama itu nakku adalah mengenai COVID-19. Pasti kita semua sudah tahu bahwa COVID-19 itu masih sangat hangat-hangatnya dibahas baik di negara kita maupun negara yang lainnya atau di luar negeri. Karena COVID-19 ini sangat-sangat aktual dan masalah yang sangat-sangat terbaru. Kemudian adalah mengenai vaksin. Vaksin juga merupakan salah satu permasalahan yang sangat-sangat baru dan masih hangat-hangatnya terjadi. Kemudian adalah update Corona Indonesia per 3 September 2021, positif 7.797, meninggal 574 orang. Di sini ada dijelaskan tanggal, bulan, dan tahun, yaitu 3 September 2021, berarti terjadi di bulan ini. Berarti ini masih hangat-hangatnya terjadi, dan itu disebut sebagai permasalahan yang aktual karena terkini. Kemudian adalah Indonesia akan kedatangan 80 juta vaksin COVID-19 pada September 2021. Nah, di sini juga dikatakan September 2021, berarti terjadi di bulan ini, dan itu adalah permasalahan yang aktual. Kemudian adalah tanah longsor timpa 4 rumah di Karo, 3 warga meninggal dan 2 lainnya hilang. Dan ini terjadi sewaktu hari Jumat tanggal 27 bulan 8 atau bulan Agustus lalu. Itu masih dikatakan permasalahan yang baru-baru ini terjadi karena terjadi di akhir bulan lalu. Kemudian nakku adalah banjir lahar dingin, jalan 3 dekat Kutabuluh tertutup. Nah, ini juga peristiwa yang baru-baru ini terjadi, yaitu terjadi ketika 27 Agustus 2021. Jadi itu juga termasuk permasalahan yang aktual karena baru-baru ini terjadi. Jadi itulah contoh dari permasalahan aktual. Nah, untuk membedakan agar kalian lebih mengetahui perbedaan antara aktual dan tidak aktual, di sini Ibu membedakan antara aktual dan tidak aktual.
Nah, di dalam aktual nakku adalah suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak dan bersifat kekinian atau baru. Kalau sudah ada dikatakan bersifat nyata, sedang hangat-hangatnya dibicarakan atau menjadi pembicaraan, bersifat kekinian atau baru, itu sudah disebut sebagai aktual. Sedangkan tidak aktual adalah suatu kejadian yang belum tentu nyata dan belum tentu benar-benar terjadi dan tidak bersifat kekinian. Kalau semisalnya sesuatu kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi pada 5 tahun yang lalu, itu disebut sebagai permasalahan yang tidak aktual karena terjadi di 5 tahun yang lalu. Jadi itulah perbedaan aktual dan tidak aktual. Ibu harap kalian mengerti perbedaan antara aktual dan tidak aktual. Nah, adapun contoh dari teks aktual, di sini Ibu mengambil contoh teks yang berjudul "Perlu diingat, ini daftar tempat di Jakarta yang pengunjungnya wajib perlihatkan sertifikat vaksin COVID-19". Nah, ini merupakan contoh dari teks aktual. Nah, untuk membuktikan teks ini aktual dan tidak aktual, terlebih dahulu Ibu akan membaca teks tersebut dan kalian memahami dan mencari yang kalimat-kalimat yang mana sajakah yang termasuk dari teks aktual atau yang termasuk ke aktual, permasalahan yang aktual. Sertifikat vaksin COVID-19 resmi digunakan sebagai syarat untuk beraktivitas di tempat-tempat publik. Aturan baru ini berlaku setelah Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menerbitkan aturan tersebut pada 3 Agustus 2021. Dikutip dari kompas.com, aturan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur atau Kepgub nomor 966 tahun 2021. Aturan ini ditujukan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di sektor-sektor tertentu. Harus sudah divaksinasi atau minimal tahap pertama. Namun, aturan tersebut dikecualikan untuk kategori masyarakat yang tidak bisa melakukan vaksinasi. Masyarakat tersebut seperti anak usia di bawah 12 tahun, karena alasan medis atau seseorang yang baru sembuh dari COVID-19. Berikut adalah tempat-tempat yang wajib memperlihatkan sertifikat COVID-19 di Jakarta, yaitu apotik, toko obat, supermarket, swalayan, pasar raya, pasar tradisional, restoran, kafe, warung makan, warteg, pusat perbelanjaan, dan mall. Nah, itu merupakan contoh teks aktual. Jadi sekarang mari kita buktikan kalimat-kalimat yang mana yang membuktikan bahwa teks tersebut adalah teks yang aktual. Kalimat yang pertama nakku adalah sertifikat vaksin COVID-19 resmi digunakan sebagai syarat untuk beraktivitas di tempat-tempat publik. Kalau sudah dikatakan di sini resmi, sertifikat vaksin COVID-19 resmi digunakan, berarti ini sudah pasti dilaksanakan atau dilakukan. Berarti ini bersifat fakta. Lalu, kalimat yang mana yang menentukan bahwa teks tersebut adalah kalimat yang aktual? Kalimat yang kedua nakku adalah aturan baru ini berlaku setelah Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menerbitkan aturan tersebut pada 3 Agustus 2021. Ada dikatakan waktu di sini nakku, ada waktu, yaitu 3 Agustus 2021. Berarti semenjak 3 Agustus 2021 sampai sekarang aturan tersebut sudah berlaku. Berarti di sini kita sudah tahu kalau teks tersebut adalah teks yang aktual. Kemudian Keputusan Gubernur atau Kepgub nomor 966 tahun 2021 dikutip dari kompas.com, aturan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur atau Kepgub nomor 966 tahun 2021. Di situ ada aturan yang tertuang nakku, berarti teks tersebut adalah benar-benar terjadi karena ada dikatakan tahun 2021 dan di bulan Agustus.
Berarti dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa teks tersebut adalah teks yang benar-benar aktual. Lalu kalimat yang ketiga adalah berikut adalah tempat-tempat yang wajib memperlihatkan sertifikat COVID-19 di Jakarta, yaitu apotik, toko obat, supermarket, swalayan, pasar raya, pasar tradisional, restoran, kafe, warung makan, warteg, pusat perbelanjaan, dan mall. Di sini sudah ditentukan tempat-tempat yang wajib memperlihatkan sertifikat COVID-19 di Jakarta. Bukan hanya di Jakarta saja yang dilakukan, yang harus menggunakan sertifikat vaksin. Di kota Medan saja, nakku, sudah harus menggunakan sertifikat vaksin. Ketika kita masuk ke mal-mal atau pusat perbelanjaan, kita harus membawa sertifikat vaksin. Jadi teks tersebut sudah membuktikan bahwa teks ini adalah benar-benar aktual. Kemudian adalah contoh teks tidak aktual. Ibu juga memberikan contoh teks tidak aktual agar kalian mampu membedakan teks aktual dan teks tidak aktual. Nah, di sini ibu mengambil contoh teks yang berjudul Batu Aki. Agar kita lebih memahami, terlebih dahulu ibu akan membacakan teks tersebut dan kalian memahami dan mencari yang manakah kalimat yang menentukan bahwa teks tersebut tidak aktual. Demam batu aki sempat menjakiti masyarakat sekitar 5 tahun silam. Saat itu, banyak orang berburu dan mengoleksi aneka warna batu akik. Bagaimana nasib perajin setelah trennya bergeser? Para perajin batu akik di Pasar Rawa Bening, Jakarta, mengaku orderan sepi seiring memudarnya popularitas batu akik. Dibanding dulu, sepi. Dulu sehari saya bisa dapat 500.000 sampai 700.000 rupiah per hari, kata Pambudi, perajin batu akik di Pasar Rawa Bening, Jakarta, Kamis. Pada Jakarta, hari Kamis. Meski begitu, Pambudi tak lantas memutuskan untuk tutup lapak. Bapak 3 anak itu merasa bersyukur karena setiap hari ada saja orderan dari pelanggan. Alhamdulillah tidak pernah sehari blong atau tanpa order. Sekarang dapat 100.000 sehari sudah bagus, kata pria asal Brebes, Jawa Tengah itu. Pembudi berharap bisnis batu mulia dan aki kembali menggeliat tahun ini. Ia ingin bisa menyemarakan lagi lomba-lomba dan usaha bidang perbatuan mulia. Maman perajin batu mulia dan aki lainnya di Pasar Rawa Bening juga berharap tren batu aki berulang kembali seperti di tahun 2012 sampai 2013. Nah, sekarang kita akan buktikan kalimat-kalimat yang mana yang menentukan bahwa teks tersebut adalah teks yang tidak aktual. Yang pertama, nakku, adalah di kalimat yang pertama di paragraf yang pertama, yaitu demam batu aki sempat menjangkiti masyarakat sekitar 5 tahun silam. Di sini ada dikatakan sekitar 5 tahun silam. Berarti batu aki itu menjangkiti masyarakat pada 5 tahun yang silam. Berarti di sini saja sudah pasti teks tersebut atau batu aki itu merupakan permasalahan yang tidak aktual. Karena batu aki itu menjangkiti masyarakat sekitar 5 tahun yang silam. Lalu kalimat yang kedua adalah dibanding dulu sepi. Dulu sehari saya bisa dapat 500.000 sampai 700.000 rupiah per hari, kata Pambudi. Di sini ada kata dulu. Dulu berarti sudah lama. Kalau sudah ada kata dulu berarti itu sudah lama. Ini saja, kalimat ini saja sudah membuktikan bahwa teks tersebut tidaklah aktual. Lalu kalimat yang ketiga, nakku. Maman perajin batu mulia dan aki lainnya di Pasar Rawa Bening juga berharap tren batu berulang kembali seperti di tahun 2012 sampai 2013. Nah, batu aki itu trennya di 2012 sampai 2013. Berarti itu sudah sangat lama sekali. Berarti batu aki itu merupakan suatu permasalahan yang tidak aktual karena banyak sekali, ada 3 bukti yang bisa kita dapatkan bahwa teks tersebut adalah teks yang tidak aktual karena di sini ada dikatakan 5 tahun yang silam, dulu, dan 2012 sampai 2013. Karena
Saat ini sudah 2021 sudah beberapa tahun yang lalu. Berarti dari sini kita sudah mengetahui bahwa teks ini merupakan contoh teks yang tidak aktual. Nah, materi yang kedua adalah menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan yang aktual. Nah, bagian-bagian yang penting maksudnya di sini adalah bagian yang dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui oleh banyak orang. Jadi bagian-bagian yang penting itu nakku adalah bagian yang dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui oleh banyak orang. Nah, adapun bagian-bagian penting dalam ceramah yang pertama itu adalah salam pembuka yang berisi sapaan kepada hadirin atau pendengar. Berarti di bagian yang pertama itu berisi salam pembuka yang berisi sapaan kepada hadirin atau pendengar. Contohnya itu adalah selamat pagi, shalom, om swastiastu, assalamualaikum, sejenis salam pembuka yang lainnya. Lalu kita masuk bagian penting yang kedua, yaitu pernyataan pendahuluan yang berisi ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah kita melakukan salam pembuka, kemudian kita ucapkan ucapan terima kasih. Contohnya, terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat-sehat. Atau puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Itu merupakan contoh dari pernyataan pendahuluan yang berisi ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu bagian-bagian penting dalam ceramah yang ketiga yaitu paparan isi yang menjadi inti pokok ceramah yang disajikan. Di sini dipaparkan isi yang menjadi inti pokok ceramah yang disajikan. Misalkan isi dari ceramah itu atau inti dari ceramah itu adalah mengenai ketepatan waktu. Jadi akan dijelaskan inti pokok ceramah yang disajikan, yaitu misalkan contohnya mengenai ketepatan waktu. Lalu bagian-bagian penting dalam ceramah yang keempat adalah pernyataan simpulan yang menjadi inti ceramah yang disampaikan. Berarti di sini berisi inti ceramah yang disampaikan. Simpulan yang menjadi inti ceramah yang disampaikan. Berarti di sini dijelaskan mengenai inti dari ketepatan waktu itu apa, bagaimana. Lalu bagian-bagian penting dalam ceramah yang kelima adalah pernyataan berisi harapan yang diinginkan penceramah agar dilaksanakan pendengar. Contoh, saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan atau menggunakan waktu dengan baik dan benar. Atau ada kata harapan di situ nakku. Saya berharap Bapak Ibu sekalian dapat menggunakan waktu dengan baik dan benar. Berarti di nomor 5 di pernyataan yang berisi harapan yang diinginkan penceramah agar dilaksanakan pendengar. Berarti di situ berisi harapan agar dilaksanakan oleh para pendengar. Lalu yang keenam adalah penutup yang berisi ucapan terima kasih atau meminta maaf dan salam penutup. Contohnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu atau kepada Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian. Jika ada salah kata saya mohon maaf, atau diucapkan juga dengan salam penutup, misalkan selamat pagi atau selamat pagi atau yang lain-lainnya lagi. Nah, itulah bagian-bagian penting dalam ceramah. Jadi ada 6 bagian-bagian penting dalam ceramah. Ibu berharap kalian dapat memahami dan mengerti bagian-bagian penting dalam ceramah. Nah, agar lebih memahami lagi, di sini Ibu memberikan contoh teks ceramah, yaitu yang berjudul Budaya Tepat Waktu. Nah, di sini Ibu akan membacakan contoh dari teks yang berjudul Budaya Tepat Waktu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat melihat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan ceria. Di hari yang cerah ini, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.
Terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mengisi ceramah di pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan mengenai budaya tepat waktu. Ketika saya berkesempatan studi banding di Jepang, salah satu yang menjadi perbedaan paling menonjol antara budaya di Jepang dan di negara lain termasuk Indonesia adalah ketepatan waktu. Di sana semua orang menghargai ketepatan waktu. Bila mengadakan pertemuan tidak pernah molor. Beda dengan di sini, pertemuan pukul 7, panitia datang setengah 8. Pesertanya datang pukul 9. Saya rasa kebiasaan ini perlu diubah. Saya menyinggung Jepang hanya sebagai contoh saja. Bukan maksud saya untuk menjelekkan atau merendahkan. Kita ambil contoh yang baik dan menjadikannya sebagai refleksi atas kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita sama-sama ubah kebiasaan jam karet. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melakukannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau tindakan saya yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nah, di sini kita kaitkanlah contoh teks ceramah ini dengan bagian-bagian penting yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, bagian-bagian penting dalam ceramah yang pertama adalah salam pembuka yang berisi sapaan kepada hadirin atau pendengar. Nah, salam pembukanya anakku ada di kalimat yang pertama, yaitu selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali dapat melihat Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan ceria. Itu merupakan bagian penting yang pertama. Kemudian bagian yang penting nomor kedua adalah pernyataan pendahuluan yang berisi ucapan terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lihat lagi di dalam teks tersebut. Ada di kalimat yang kedua, yaitu di hari yang cerah ini, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berarti di sini ada dinyatakan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu nakku paparan isi yang menjadi inti pokok ceramah yang disajikan. Bagian yang ketiga, yaitu menyampaikan mengenai budaya tepat waktu. Lalu bagian penting yang keempat adalah pernyataan simpulan yang menjadi inti ceramah yang disampaikan. Nah, pernyataan simpulan di sini adalah dijelaskan adalah saya menyinggung Jepang hanya sebagai contoh saja, bukan maksud saya untuk menjelekkan atau merendahkan. Kita ambil contoh yang baik dan menjadikannya sebagai refleksi atas kehidupan kita sehari-hari. Lalu di bagian penting yang kelima adalah pernyataan yang berisi harapan yang diinginkan penceramah agar dilaksanakan pendengar, yaitu contohnya ada di kalimat terakhir di paragraf kedua, yaitu marilah kita sama-sama ubah kebiasaan jam karet. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melakukannya. Ada kata yakin di sini nakku, berarti ada harapan untuk pendengar atau pembaca. Lalu bagian-bagian penting yang keenam, yaitu penutup yang berisi ucapan terima kasih, meminta maaf, dan salam penutup, yaitu di paragraf yang terakhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau tindakan yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nah, itulah contoh dari teks ceramah yang sudah sesuai dan sudah menyelesaikan bagian-bagian penting dalam ceramah. Dan bagian-bagian penting dalam ceramah ini nakku disebut juga sebagai struktur dari teks ceramah.
Nah, itulah materi kita pada hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian dari ceramah dan juga kita sudah belajar mengenai perbedaan antara ceramah, pidato, dan juga khotbah. Dan juga kita sudah mempelajari mengenai permasalahan aktual dan membedakan aktual dengan tidak aktual. Dan juga kita sudah mengetahui contoh dari permasalahan aktual melalui teks dan juga permasalahan teks yang tidak aktual. Kemudian kita juga sudah mempelajari bagian-bagian yang penting dalam ceramah. Dan kita juga sudah mengaitkan dengan contoh yang sudah Ibu berikan tadi dengan bagian-bagian yang penting dalam ceramah. Jadi, Ibu berharap kalian mampu memahami dan mengerti apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan Ibu juga berharap kalian menanamkan nilai karakter ke SDFD-an kalian, yaitu kalian harus mampu dan berani mengungkapkan pendapat secara terbuka dan sopan naku. Ibu berharap kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Salam dari Ibu, salam sehat dan salam SFD.